saya, Kirina Yuki di We Talk. Kali ini kita akan berbincang dengan Zada Sajdatim yang akan membahas berbagai job desk yang ada di sini. Yuk langsung aja. Halo semuanya, nih saat ini aku udah bersama Kak Salsa. Halo Kak Salsa. Halo. Sebelumnya boleh nih Kak kenalin diri kakak dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Iya, halo semuanya. Perkenalkan ya, nama aku Salsabila Sabira. Saat ini aku sedang ada pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang aku lagi semester 4 ambil jurusan jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi nih Kak. Oke, jadi selain sebagai mahasiswa, kesibukan kakak sekarang apa aja sih Kak? Untuk selain mahasiswa sendiri, mahasiswa kan mungkin ada organisasi ya. Nah, selain mahasiswa aku juga ikut organisasi di TV kampus. Nah, aku kan anak jurnalistik ya Kak. Jadi aku memilih untuk ambil jurusan atau organisasi yang berkaitan dengan jurusan aku ini. Di kampus ya? Iya betul Kak. Nah, selain aku ambil organisasi di kampus juga, aku juga ada intern nih Kak. Untuk intern sendiri aku ambil content creator. Jadi jurusan aku dan kuliah aku jurusan sama organisasi dan juga kerjaan aku semuanya alhamdulillah relevan Kak. Oh, jadi selain jadi content creator kakak juga mahasiswa. Jadi boleh nih Kak sharing ke kita gimana sih awalnya kakak bisa jadi content creator, bisa intern? Untuk ambil konten kreator sendiri, kenapa aku ambil dari awal mungkin ya Kak, dari ambil jurusan jurnalistik mungkin dari aku SMP dan SMA, karena aku di satu sekolah yang sama yaitu asrama, itu aku lebih dominan ke yang berbau digital, atau misalkan aku sering kali kalau jadi OSIS itu lebih ke bagian humas gitu. Jadi aku lebih suka aja sama yang kayak gitu dibandingkan jadi keamanan atau jadi divisi kesehatan atau olahraga, tapi aku lebih dominan ke digitalnya itu. Nah, itu untuk mungkin dari kita cari hobi kita sendiri pas lagi kita lagi sekolah nih. Nah, habis itu kita cari deh apa yang kita suka untuk diambil di jurusan kuliah. Nah, untuk jurusan kuliah sendiri ya awalnya aku ambil di ilmu komunikasi, tapi karena di UIN gak ada ya kan Kak, jadi ya ambilnya lebih ke jurusan jurnalistik ini. Lebih menjurus jadi ya Kak? Iya betul. Berarti dari sekolah juga emang udah tertarik ke digital? Iya betul. Suka jadi banget. Sekarang lagi mendalami gitu ya Kak? Iya benar-benar. Oke, tapi padahal sebagai mahasiswa tuh lagi mau tugas ya Kak? Betul. Terus gimana sih cara Kakak bagi waktu antara organisasi, terus tugas, juga intern sekarang? Iya, untuk bagi waktunya sendiri, ini mungkin kan kuliah kan nggak mungkin full dari Senin sampai Minggu, dan juga kayak satu hari paling ada 3 mata kuliah, dan satu mata kuliah itu 3 SKS gitu. Kadang emang lebih yang sulitnya itu kendalanya dimana pas lagi kita ada kuliah, dosen itu kadang minta ganti waktu, itu sih yang lebih susah kan. Terus juga untuk di organisasinya sendiri, karena aku di semester 4 ini udah nggak jadi anggota muda lagi, atau misalkan nggak dari awal lagi anggotanya, jadi ada jadwal sendiri gitu loh Kak. Jadi seminggu kayak 1 sampai 2 kali awal gitu. Iya betul. Jadi kalau misalkan di organisasi sendiri ada 1 minggu 2 kali untuk liputan kayak gitu biasanya. Dan untuk kerja sendiri ya karena aku intern, jadi aku ambil 3 hari di 1 minggu. Oke, jadi pembagian waktunya udah dijadwal gitu ya Kak? Iya. Oke, keren. Nah, terus alasan kakak milih job desk ini tuh dibanding job desk yang lain itu apa sih Kak? Kalau job desk yang mana nih selain content creator? Untuk editor mungkin ya. Kalau untuk editor sebenarnya aku tuh masuk organisasi awal pertama kali itu aku lebih suka banget yang namanya editor gitu kan. Tapi ternyata pas aku jalanin kok bukan aku banget jadinya gitu. Padahal aku lebih suka belajarnya malah. Udah ketemu passionnya gitu. Iya betul. Katanya ya udah aku lebih dominan ke sini deh. Oke. Terakhir nih Kak, boleh dong kasih tips atau mungkin
wejangan nih buat teman-teman yang mungkin juga tertarik untuk di bidang ini? Kalau misalkan mau jangan atau motivasi, yang penting pertama kalian harus cari hobi kalian dulu yang kalian suka, terus kalian kalau bisa pelajarin yang semuanya kalian. Yaudah yang kalian mau telusuri aja dulu, nanti kalau misalkan udah ketemu baru deh kalian pertahanin apa yang kalian suka. Berarti dicoba dulu semuanya, terus cocoknya di mana itu yang digali lagi ya Kak? Iya. Oke, terima kasih ya Kak Salsa. Sama-sama. Oke, see you, dadah. See you. Nah, sekarang aku sudah bersama salah satu editor di Zada Sajda. Halo Kakak, boleh dong kenalin diri dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton di sini. Ya, hai, gua Agam. Gua di sini sebagai editor ya. Belum ada setahun sih. Udah ada sekitar 4 bulanan. Oke, Kagam gitu ya. Ya. Kagam. Oke, jadi untuk kesibukan Kakak sendiri apa aja sih Kak? Kalau kesibukan gue secara keseluruhan ya dalam hari-hari gue gitu. Ya gue paling sibuk sih kuliah gitu kan. Gue ikut organisasi. Ya sekarang yang masih aktif sih di DNK TV. Terus gue sekarang juga sambil kerja lah gitu di Zada ini sebagai editor. Jadi Kakak juga mahasiswa ya Kak? Oke, jurusan apa tuh Kak? Gue jurusan komunikasi penyiaran Islam. Gue angkatan tahun 19. Oke, di Univ mana Kak? UIN Jakarta. Oke, Ciputat ya? Ya, Oke, jadi awal mula Kakak bisa ke dunia pereditoran itu gimana sih Kak? kalau ditanya kayak gitu sih sebenarnya alurnya panjang ya, sejarahnya panjang. Gue dari SMA itu udah mulai iseng-iseng lah gitu. Ngelihat pertama awalnya kakak kelas nih ngedit asik gitu kan. Berhubung ini juga sih, berhubung gue juga kan anaknya seneng gambar gitu. Ya gue seneng gambar, nyobalah nyalurin gitu. Gue seneng gambar di kertas jadi ke isi gitu. Nah dari SMA sampai sekarang gitu gue belajar. Ya tapi sayangnya emang itu gue secara otodidak gitu. Jadi emang dari udah sekolah, dari sekolah tuh udah ngerasa passionnya di situ. Ya. Terus sambil dalamin lagi. Tadi Kakak sebut organisasi ya, DNK TV itu TV kampus jadi di Univ. Ya itu salah satu TV kampus ya. Kalau di sini sebutan namanya LPTK gitu. Lembaga Penyiaran Kampus gitu. Sebagai editor juga jadi. Sebenarnya kalau gue selama di DNK sih nggak cuma jadi editor doang. Gue juga ngalamin jadi kameramen, juga ngalamin pernah jadi produser gitu. Jadi editor juga. Ya tapi yang paling sering emang gue tetap editor gitu. Nah, sebagai editor itu aplikasi dan skill apa sih Kak yang mungkin perlu nih buat dimiliki sebagai seorang editor? Kalau mau ngomongin kayak gitu sebenarnya banyak sih ya. Cuman umum deh boleh. Cuman kalau dari gue sih, kalau misalnya mau terjun ke dunia edit kan sebenarnya masih luas banget ya. Ada yang editing ke desain gitu, ada yang lebih ke editing manipulasi gitu, ada lagi yang editing ya bener video juga masih bercabang lagi nih. Video lu mau video buat perfilman atau misalnya buat produk iklan gitu. Ya kan kayak gitu, atau misalnya kalau mau film misalkan lu bermainnya dengan visual effects gitu kan. Terus kalau misalnya yang video lu bermain kayak gimana sih psikologinya gitu kalau misalnya mau ngambil perfilman gitu. Ada sinematografinya seperti itu. Jadi saran gue sih temuin dulu lu pengen jadi editor apa gitu. Salah satu di antara itu lu riset dulu. Lu bisa searching lah, sekarang udah ada teknologi namanya Google ya. Itu lu bisa riset dulu, lu tentuin mana sih yang paling oke menurut lu gitu. Nah itu baru lu bisa kembangin dan lebih perdalam lagi di situ gitu. Secara umumnya gitu. Lebih ke cari dulu deh gitu. Disaring dulu, baru kalau udah ketemu. Kalau untuk fasilitas dan equip itu yang perlu banget apa? Kalau ngomongin fasilitas sama equip itu gimana ya?
Kalau zaman sekarang sih udah serba memadai ya. Bahkan orang dari HP pun gitu. Gue ngeliat kemarin di Instagram juga. Orang udah bisa bikin animasi. Padahal dulu kan animasi harus pakai komputer gitu kan. Sekarang udah bisa pakai HP gitu. Sebenarnya apa ya, tinggal gimana ya, tergantung budget juga sih, disesuaikan gitu. Kalau misalnya emang duitnya banyak, ya udah lu bisa beli alat berat. Tapi kalau misalnya lu punya HP, lu bisa aja tetap berkembang dari situ gitu. Aplikasi sekarang udah memadai banget kok buat lu berkreasi gitu. Oke, jadi di mana aja bisa tuh ya Kak buat berkarya lah pokoknya gitu ya. Bisa. Oke. Cuman kalau di HP kan bedanya, kalau misal lu pakai PC nih, biasanya satu aplikasi itu udah all in one gitu. Lu di satu itu aja bisa gitu. Kalau nggak satu keluarganya gitu. Gue sebut mereka lah Adobe gitu kan. Nah itu satu link apa gitu, ada Adobe Premiere, Adobe After Effects gitu buat nambahin efek-efek, itu udah bisa satu keluarga. Cuman kalau misalnya lu pakai handphone, biasanya lu butuh beberapa aplikasi sih. Kayak misalnya buat potong-potong video lu pakai Premiere, lu nambahin efeknya itu pakai aplikasi lain lagi gitu. Terus kalau misalnya edit suara ada aplikasi lain lagi gitu, banyak pokoknya lah. Emang harus pindah-pindah gitu kalau di HP nggak enaknya. Jadi kalau kendala di editor itu Sama kecil. kendala umumnya mungkin equip ya kalau misalnya. Kalau kendala sih sebenarnya, kalau ngomongin kendala ya, kalau gue selama ini sih diedit nggak pernah ngerasain kendala yang gimana ya. Cuman kalau masalah yang umumnya editor rasakan gitu, kayak mungkin lu berhadapan dengan art block gitu, lu lagi nggak ada inspirasi gitu, paling itu aja sih yang jadi penghalang kadang. Makanya itu perlu refreshing dulu gitu, atau lu perlu segerin diri sendiri dulu lagi gitu, baru lu ngelanjutin apa yang lu kerjain gitu. Karena ini kan masuknya kan bidang kreatif gitu ya. Kreatif itu harus kita senang dulu, baru kita bakal dapet yang hasil bagus. Oke, jadi kalau untuk ide, misal kakak harus desain nih, terus perlu cari ide, itu biasanya kakak cari inspirasinya dari mana? Ngedit apa dulu? Film atau apa? Boleh, kalau kayak kakak biasanya apa tuh? Kalau gue biasanya ngedesain grafis sih. Gue lagi konsen di desain grafis. Terus suka nyari kayak mau kayak gini nih, kayak gini, itu ada nggak sih kakak kayak tempat yang kakak suka searching di situ, suka cari di situ buat Kalau untuk inspirasinya? Kalau untuk itu gue nomaden ya, nggak berpaku sama satu tempat. Intinya kan kalau mau gue nih kan jadi desain grafis gitu, gue ngeliat referensi tuh nggak cuman misalnya dari Pinterest gitu, kadang di Google juga bagus. Atau kadang kalau misalnya lu mau desain produk gitu kan, itu kan udah banyak contohnya gitu ya di mall-mall gitu. Kalau misalnya ada produk apa gitu, ya gue biasanya kalau misalnya lagi iseng gitu ya, jalan aja nih gitu ke Indomaret atau taruhlah ke Superindo gitu ya, lu dalam aja gitu, lu ngeliat-liatin aja gitu, lu perhatiin apa sih yang menurut lu menarik gitu. Nah baru lu catat gitu, misalnya di HP gitu, lu ketik aja. Nah nanti misalnya lu mau ngedesain, baru bisa lu itulah tadi lu bilang amati, tiru, nggak ditiru sih. Kalau gua amati, modifikasi, terus tambahin versi lu sendiri. Lebih next level. Kalau ditiru, lu nggak berkembang sih. Berarti kalau buat inspirasi itu bisa dari mana aja ya kak? Kayak kita kesini, kita tadi bagus nih, bisa tiru, amati, modifikasi. Tambahin versi gue sendiri. Nah, terakhir nih, boleh dong kak kasih tips atau mungkin hal yang perlu diperhatiin, mungkin hal-hal kecil yang sering kelewat dari seorang editor tapi bakal berefek ke kendala yang beneran lumayan besar gitu efeknya. Kira-kira tips apa tuh kak? Kesalahan atau apa ya tadi, Mak? Tips atau mungkin hal yang perlu diperhatiin yang kelewat nih kayak gitu, dari hal kecil. Kalau jadi editor sih selama ini tetap ya, namanya jadi editor tuh harus teliti. Cuman orang mandangnya itu kayak perfeksionis gitu. Lo kan kalau ngedit misalnya gue ngedit desainnya, lo kayak geser dikit aja gitu, itu nanti di print kalau misalnya udah jadi bakal hasilnya jelek gitu. Dan kalau video juga gitu kan, video bolong dikit aja gitu ya. Itu yang seperti itu sih, teliti. Dan biasanya kalau orang ngedit itu sebenarnya yang bikin pusing itu karena mereka nggak terstruktur gitu.
karena misalnya nggak ngerjain yang penting dulu, dia pengennya langsung sekaligus gitu, misalnya langsung warnain, langsung motong-motong, langsung ngasih suara, itu kan bakal pusing, harusnya satu-satu step by step gitu. Itu yang sebenarnya bikin pusing orang males di editing sih. Oke, keren banget nih Kak. Makasih ya Kakak udah mau sharing-sharing sama aku dan teman-teman semua yang lagi nonton ini. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan We Talk kali ini? Tapi udah cukup lama kita ngobrol bareng-bareng dan sharing-sharing bareng. Udah saatnya aku Kirina Yuki buat pamit undur diri. So, thanks for watching and see you. Bye.